Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asuhan gizi pada sepsis. Kami beranggotakan Hana Afla Azizah, Hilwi Dayanti, Intan Nur Arifin, Khadijah, Dinar, Adinda Tiara Usman, Anissa Kotrunada, dan Rizky Akil akan menjelaskan tentang asuhan gizi pada sepsis. Tinjauan umum penyakit. Istilah sepsis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sepo, yang artinya membusuk dan pertama kali dituliskan dalam suatu puisi yang dibuat oleh Homer pada abad 18 sebelum Masehi. Tahun 1914, Hugo Scott Muller secara formal mendefinisikan septikamia sebagai penyakit yang disebabkan oleh invasi mikroba ke dalam aliran darah. Sepsis adalah disfungsi organ yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh disregulasi imun terhadap infeksi. Next. Sepsis berat adalah sepsis disertai dengan kondisi disfungsi organ yang disebabkan karena inflamasi sistemik dan respon prokoagulan terhadap infeksi. Sedangkan shock septik didefinisikan sebagai kondisi sepsis dengan hipotensi refraktor atau tekanan darah sistolik di bawah 65 mmHg atau penurunan di atas 40 mmHg dari ambang dasar tekanan darah sistolik yang tidak responsif setelah diberikan cairan kristaloid sebesar 20-40 ml per kilogram. Gejala yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama ada SIRS, temperatur di atas 38 derajat Celcius atau di bawah 36 derajat Celcius. Laju nadi lebih dari 90 kali per menit. Hiperventilasi dengan laju nafas lebih dari 20 kali per menit atau CO2 arterial kurang dari 32 mmHg. Sel darah putih di atas 12.000 sel atau di bawah 40.000 sel. 4.000 sel. Sepsis yaitu SIRS dengan adanya infeksi. Sedangkan sepsis berat, sepsis dengan disfungsi organ. Dan shock septik yaitu sepsis dengan hipotensi walaupun sudah diberikan resusitasi yang adekuat. Next. Konsekuensi yang berhubungan dengan gizi, sepsis dapat menyebabkan malnutrisi gizi buruk yang berpengaruh pada penurunan sistem imun tubuh dan memudahkan translokasi bakteri saluran cerna akibat permeabilitas barier intestinal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hilwi. Selanjutnya ada faktor penyebab dan faktor resiko pada sepsis. Faktor penyebab sepsis adalah bakteri merupakan penyebab infeksi yang paling sering tetapi dapat pula berasal dari jamur, virus, atau parasit. Organ sering yang merupakan infeksi primer adalah paru-paru, otak, saluran kemih, kulit, dan abdomen. Lalu ada faktor risiko pada sepsis. Faktor risiko sepsis dikelompokkan menjadi faktor ibu antara lain keturunan ANC, terjadinya KPD, dan faktor bayi antara lain prematuris, BBLR, serta faktor lingkungan, misalnya tempat persalinan dan prosedur invasif yang dilakukan pada bayi. Next. Lalu selanjutnya medikametosa pada sepsis. Strategi pencegahan yang dapat dilakukan berdasarkan faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian sepsis neonatorum seperti dengan pemberian nutrisi dan oksigenasi yang adekuat pada neonatus yang berisiko sepsis, yakni neonatus prematur, BBLR, nilai Apgar rendah, dan memiliki penyakit pemicu.
Lalu ada terapi diet secara teori pada sepsis. Yang pertama ada terapi cairan. Pada pasien sepsis akan terjadi kekurangan cairan intravaskular relatif sampai berat, terutama pada shock septik. Lalu ada pemberian antibiotika. Antibiotika pada keadaan sepsis pada prinsipnya sudah berlaku pemberian antibiotika kombinasi rasional sesuai dengan hasil kultur dan uji sensitivitas. Lalu yang ketiga ada terapi suportif. Pemberian imunonutrisi kumpulan beberapa nutrien spesifik seperti arginin, glutamin, nukleotida, dan asam lemak omega-3. Lalu ada terapi suplementasi, merupakan terapi spesifik pada sepsis yang sampai saat ini masih dalam penelitian. Misalnya pemberian antibodi monoklonal sebagai antidotoksin, pemberian steroid, strategi antimediator, netralisasi, NO, dan hemofiltrasi, fitofarmaka, dan intravenous imunoglobulin. Lalu ada asuhan gizi, yaitu asesmen. Yang pertama ada pengukuran antropometri. Di sini sepsis ada domain AD 1.1.5, terminologinya IMT, datanya obesitas, standarnya 18,5 sampai 22,9 kg per meter kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu pemeriksaan biokimia. Pada pemeriksaan biokimia ini untuk domainnya ada domain BD1 1.4 yang terminologinya PaO2 dengan data hipoksemia arteria, terus ada juga BD1.2.2 yaitu kreatin dengan data peningkatan kreatinin lebih dari 0,5 mg DL atau 44,2. Untuk selanjutnya yaitu ada yaitu bilirubin total dengan data hiperbilirubinemia atau bilirubin melamar dengan total lebih dari 4 mg per DL atau 70 mol. Untuk selanjutnya yaitu ada BD1.5.1 yaitu glukosa puasa dengan data diabetes mellitus dengan standarnya lebih dari 126 mg per DL. Yang selanjutnya ada juga buat BD 1.5 dengan data dengan standar lebih dari 200 mg per DL. Yang selanjutnya ada juga buat BD 1.12.5 yaitu volume urin dengan data oliguria akut atau jumlah urin kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam selama minimal 2 jam dengan standar waktunya 0,5 sampai 1,5 mili. Untuk beberapa domain PD 1.1 dengan terminologi penampilan keseluruhan dengan datanya yang diperoleh dari edema. Selanjutnya ada juga buat BD 1.1.3 terminologinya sistem jantung paru dengan data takikardia dengan standar 60 sampai 100 kali per menit. Terus juga takipnea pada PD 1.1.3. Nah, terus ada juga buat PD 1.1.5 yaitu sistem saluran pencernaan dengan data ileus atau tidak terdengar suara usus. Yang terakhir ada juga PD 1.9 dengan terminologi tanda-tanda vital. Data yang diperoleh darinya yaitu suhu lebih dari 38,5 Celsius dengan standar suhu sampai 37,2 Celsius dengan hipotensi kurang dari 90/70 mmHg 20/80 mmHg. Untuk pengukuran
ukuran dieteri H1.2 dan perfusi atau kurangnya asupan nutrisi, dan FH 1.4.1.3 yaitu terminologi pada pola konsumsi alkohol dengan data penyalahgunaan alkohol. Nah, untuk asupan gizi riwayat personal itu diperoleh dari CH.1.1 dengan terminologi umum dengan data 35 sampai 54 tahun. CH1.3 yaitu terminologi suku dengan data kulit hitam. CH2.1.8 terminologinya imun atau dengan diperoleh data dari gangguan imunitas. CH2.2 yaitu perawatan atau terapi atau pengobatan dengan data kemoterapi. Terus juga yang terakhir ada CH2.2.9 yaitu terminologi tingkat stres dengan diperoleh dari data perubahan status mental. Nah, untuk diagnosis gizi sendiri di sini kita diperoleh yaitu ada NCT4 yaitu prediksi asupan energi kurang optimal dengan etiologi keluar dengan penyebabnya yaitu keluarga pasien diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya dengan status gizi buruk yang sedang dalam fase rehabilitasi karena kurangnya sarana-prasarana dalam menyediakan makanan anak. Ditandai dengan data ilmiah, data pemeriksaan fisik, pengamatan bergantung pada pihak pasien. Untuk selanjutnya yaitu NI 2.5 komposisi nutrisi enteral yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu etiologinya yaitu dari penyebab fisiologi misalnya perubahan dari status pasien yang memungkinkan untuk kembali pada diet oral total atau sebagian, perubahan pada penyakit yang menyebabkan perubahan dalam pemberian makanan dan kebutuhan gizi. Terus juga ada kurangnya pengetahuan terkait gizi dan makanan terutama yang berhubungan tentang NE. Dengan ditandai data antropometri yaitu peningkatan BB atau penurunan berat badan, data biokimia yaitu level abnormal dari marker yang spesifik untuk setiap zat gizi. Terus juga ada data pemeriksaan fisik dari adanya edema, data riwayat makan dan gizi yaitu volume NE tidak sesuai dengan kebutuhan, bisa lebih atau kurang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Khotijah. Baik, selanjutnya terkait problemnya yaitu asupan energi protein tidak adekuat terkait dengan penyebab fisiologis yang menyebabkan peningkatan kebutuhan zat gizi disebabkan karena adanya penyakit katabolik malabsorpsi dan penurunan kemampuan untuk mengkonsumsi protein atau energi yang cukup. Ditandai dengan data antropometri terjadinya penurunan berat badan lebih dari 5% dalam 1 bulan, serta data pemeriksaan fisik penyembuhan luka lama pada pasien dan data riwayat makan dan gizi, asupan energi kurang dari kebutuhan. Selanjutnya, adanya problem asupan lemak tidak adekuat terkait dengan perubahan struktur atau fungsi dari gastrointestinal tract dan pemilihan makanan yang tidak tepat. Ditandai dengan penurunan berat badan, kulit kasar, bersisik, dan menjadi dermatitis defisiensi asam, serta asupan asam esensial kurang dari asupan energi. Jika ada problem asupan protein tidak adekuat terkait dengan adanya gangguan proses makan karena penyakit katabolik yang lama serta gangguan absorpsi dan ekskresi protein, ditandai dengan berat badan meningkat secara tiba-tiba karena adanya edema, protein urin meningkat, edema kulit kusam. Next.
Problem terkait asupan energi tidak adekuat ditandai dengan penyebab fisiologis yang menyebabkan peningkatan kebutuhan gizi disebabkan karena adanya penyakit katabolik malabsorpsi. Ditandai dengan adanya penurunan berat badan dan penyembuhan luka yang lama. Adanya problem asupan vitamin spesifik yang tidak adekuat terkait dengan penyebab fisiologis yang menyebabkan peningkatan kebutuhan gizi, misalnya karena penyakit tertentu ditandai dengan vitamin A, serum retinol kurang dari 10 mg per ml, asam folat konsentrasi serum kurang dari 3 mg per dl, dan tanda biokimia lain terkait defisiensi vitamin. Ditandai juga dengan vitamin A, rabun senja, niasin, terjadinya lidah merah cerah, ruam pada kulit yang terkena sinar matahari, dan tanda fisik klinis lain terkait defisiensi vitamin, serta data riwayat makan dan gizi. Selanjutnya, adanya problem asupan mineral yang spesifik tidak adekuat terkait dengan penurunan kemampuan untuk mengonsumsi mineral dalam jumlah yang cukup disebabkan karena gangguan fungsi menelan karena akses terhadap makanan sumber mineral yang sangat terbatas, serta terkait dengan adanya kesalahan diagnosis dari intoleransi laktosa atau defisiensi laktase, dan penyebab lingkungan, misalnya karena tidak adekuatnya bioavailabilitas zat gizi dari makanan fortifikasi, minuman, dan suplemen, serta pemasaran yang tidak sesuai dari makanan fortifikasi atau minuman. Ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak maksimal, penurunan fosfor kurang dari 2,6 mg per dl, penurunan magnesium kurang dari 1,8 mg per dl, serta asupan makan yang mengandung mineral kurang dari kebutuhan. Selanjutnya, adanya problem kesulitan menelan terkait dengan adanya gangguan fungsi mekanis dari mulut dan alat pencernaan bagian atas serta gangguan motorik. Ditandai adanya hasil temuan radiologi, bukti adanya dehidrasi lambat dalam mengunyah, nyeri saat menelan, serta waktu makan yang dibutuhkan lebih lama, dan penurunan jumlah asupan makan dari yang diperkirakan. Problem selanjutnya adanya obat secara spesifik terkait dengan gabungan atau kombinasi pemberian obat dan makanan yang menyebabkan interaksi yang tidak diinginkan. Ditandai dengan perubahan pengukuran antropometri berdasarkan efek pengobatan dan kondisi pasien, dan adanya perubahan hasil pemeriksaan biokimia berdasarkan efek pengobatan dan kondisi pasien, serta perubahan nafsu makan dan asupan yang bermasalah. Pada domain ada problem, yaitu gangguan pola makan terkait dengan obsesi yang berhubungan dengan keluarga, sosial, biologis, atau genetik, dan lingkungan yang mendukung untuk menjadi kurus, serta adanya gangguan psikologis bahwa berat badan secara nyata mempengaruhi kepercayaan diri. Ditandai dengan adanya data antropometri, IMT kurang dari 17,5 kg per meter persegi, hiponatremia atau bulimia, hipokalemia atau anoreksia, keton Wnt positif, dan kerusakan pada enamel gigi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada intervensi gizi. Yang pertama ada tujuan. Dan yang pertama yaitu mencukupi asupan sesuai kebutuhan gizi pasien dan mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan jaringan. Yang kedua, mencegah terjadinya malnutrisi pada pasien. Yang ketiga, mencegah dan menghambat katabolisme yang berlebihan. Yang keempat, membantu menormalkan nilai laboratorium pada darah. Next. Kemudian ada prinsip dan syarat dietnya. Yang pertama, tidak dianjurkan diberikan kalori penuh dalam minggu pertama. Namun disarankan mengasup kalori rendah 500 kilokalori per hari, dapat ditingkatkan bila dapat ditoleransi. Yang kedua, kebutuhan kalori yang disarankan yaitu
25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Yang nomor 3, pemberian glukosa sebagai sumber energi utama 4-5 mg per kilogram per menit, atau dapat memenuhi 50-60% dari kebutuhan kalori total. Next. Yang keempat, ada lemak sebanyak 0,7,5 gram per kilogram berat badan per hari. Yang nomor 5, protein sebanyak 0,8 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk cairan, 1 mg per kilogram berat badan per jam. Sedangkan ada tiamin 200 mg selama 7 hari dengan pasien shock septik. Yang ke-8 ada vitamin D, yaitu 540.000 UI. Yang ke-9 ada zinc dan selenium untuk peningkatan imun dan antiinflamasi. Next. Selanjutnya ada jenis diet. Untuk jenis diet ini yaitu tinggi energi dan tinggi protein 1 dan 2. Untuk diet tinggi energi dan protein tinggi 1, energi sebanyak 2.600 kilokalori dan protein sebanyak 100 gram atau 2 gram per kilogram berat badan. Selanjutnya ada diet energi dan protein tinggi 2 dengan energi 300 kilokalori dan protein 125 gram atau 2 gram per kilogram berat badan. Next. Selanjutnya ada perhitungan energi dengan menggunakan rumus Mifflin. Rumusnya untuk laki-laki yaitu 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurangi 5 dikali usia ditambah 5. Sedangkan untuk yang perempuan 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurangi 5 dikali usia dikurangi 161. Untuk faktor stres sendiri ada 2, yaitu 1,4 sampai 1,5. Sedangkan untuk faktor aktivitas ada istirahat di tempat tidur, itu FA-nya 1,2. Selanjutnya ada tidak terikat di tempat tidur 1,3. Sedangkan untuk rumus energi sendiri, REE dikali faktor stres dikali faktor aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, untuk kebutuhan makronutrien, protein diberikan 0,8 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan untuk dikonversi menjadi energi dikali 4 kilokalori. Berikutnya untuk lemak diberikan 0,7 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan dikonversi menjadi energi dengan cara dikali 9 kilokalori. Karbohidrat dicari dengan cara energi dikurangi protein dikurangi lemak, kemudian dibagi 4 dan akan diperoleh N gram karbohidrat. Next. Untuk jenis dietnya, bentuk makanan yang mudah dicerna berbentuk makanan saring. Frekuensi makan 6-8 kali sehari dengan porsi kecil. Pemberian asupan melalui enteral. Untuk makanan yang diperbolehkan, yaitu makanan yang tinggi protein seperti telur, daging, susu, dan ikan. Sayuran yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seperti sayuran hijau. Makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang belum diolah atau dimasak dengan matang. Makanan mentah dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan pengurangan massa otot untuk makanan tertentu. Konseling gizinya, tema yang diberikan yaitu tentang penyakit sepsis dan gizi. Medianya bisa menggunakan leaflet penyakit sepsis dan daftar bahan makanan fungsional. Sasarannya yaitu untuk pasien dan keluarga pasien. Waktunya kurang lebih 30 menit, 3 kali pertemuan dalam seminggu. Tempatnya bisa dilaksanakan di rumah sakit. Metodenya yaitu bisa menggunakan konseling, tanya jawab, dan motivasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini di sini ada contoh media konseling gizinya, kira-kira bentuknya seperti ini. Next, untuk materi konseling, di sini yang pertama memberikan penjelasan tentang kepada pasien itu tentang terkait penyakit yang diderita, terus asupan gizi dan pola hidup. Lalu selanjutnya ada menjelaskan tentang tujuan, prinsip, syarat, dan tahapan pemberian diet sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Dan yang ketiga memberikan daftar tentang pemilihan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Lalu selanjutnya, memberikan saran aktivitas fisik yang dapat dikerjakan pasien dan fungsinya, atau diberikan setelah pasien sembuh dari operasi dan keluar dari ICU. Lalu memberikan motivasi makan sehat dan pola hidup yang sehat pada pasien. Lalu memberikan juga penyelesaian terkait problem gizi yang dialami pasien melalui komunikasi dua arah secara timbal balik hingga dapat merubah kebiasaan dari si pasien tersebut. Selanjutnya ada rencana monitoring dan evaluasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya ada rencana monitoring dan evaluasi. Itu terdiri dari 4. Yang pertama ada data antropometri, asupan makan, data biokimia, sama data klinis. Yang pertama ini ada data antropometri. Biasanya data antropometri ini berisi mengenai IMT pasien. Baru berikutnya ada asupan makan, data asupan makan. Di sini ada parameter pertama yaitu ada energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang dimonitoring itu setiap saat makan dengan menggunakan perhitungan recall dan Comstock. Targetnya itu asupan makan 100% dari kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh pasiennya. Penata laksanaannya itu menggunakan perhitungan recall dan Comstock. Evaluasinya adalah jika pasien berhasil menghabiskan makanannya dengan optimal, dengan seluruhnya. Baru ada yang kedua, ada parameter dari serat. Monitoringnya itu setiap saat makan dengan menggunakan perhitungan recall dan Comstock. Targetnya itu asupan serat terpenuhi dengan baik. Penata laksanaannya melihat kuantitas konsumsi serat. Baru evaluasinya jika pasien mampu menghabiskan makanannya, maka intervensi diet akan dilanjutkan, dan jika tidak habis, maka akan dilakukan perubahan pada rencana intervensinya. Next. Oke, next ada data biokimia. Data biokimia yang pertama itu ada tekanan parsial oksigen. Itu dimonitoring setiap hari. Penata laksanaannya itu menggunakan pemeriksaan laboratorium. Evaluasinya itu melihat perubahan nilai tekanan parsial oksigen. Baru ada kreatinin. Itu tuh monitoringnya juga setiap hari. Targetnya 0,6 sampai 1,2 gram per DL. Penata laksanaannya menggunakan pemeriksaan laboratorium dan evaluasinya melihat perubahan kreatinin. Baru yang ketiga ada bilirubin total. Itu monitoringnya dilakukan setiap hari. Targetnya itu 0 dalam keadaan normal, yaitu 0,20 sampai 1,5 mg per DL. Penata laksananya menggunakan pemeriksaan laboratorium dan evaluasinya itu melihat perubahan bilirubinnya. Baru berikutnya ada glukosa puasa sama glukosa sewaktu. Sama, monitoringnya itu dilakukan setiap hari. Targetnya untuk glukosa puasa adalah lebih dari 126 mg per DL. Penata laksanaannya menggunakan pemeriksaan laboratorium dan evaluasinya melihat perubahan glukosa puasanya. Nah, untuk glukosa waktu normalnya itu lebih besar atau di atas 200 mg per DL. Penata laksananya melakukannya menggunakan pemeriksaan laboratorium dan evaluasinya melihat perubahan glukosa sewaktunya. Baru ada volume urin, dilakukan monitoringnya setiap hari dengan target 0,5 sampai 1,5 ml per kilogram per jam. Itu penata laksanaannya pemeriksaan laboratorium, evaluasinya melihat perubahan volume urinnya. Next. Nah, berikutnya ada data klinis. Data klinis ini biasanya melihat dari hasil screening, dari hasil asesmen yang tanda vital. Yang pertama itu biasanya umumnya itu ada suhu, monitoringnya dilakukan setiap hari. Targetnya itu 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Penata laksanaannya menggunakan termometer, evaluasinya melihat perubahan suhu. Baru yang berikutnya ada nadi. Monitoringnya itu setiap hari, targetnya 80 sampai 110 kali per menit, dan penata laksananya mengukur nadi, evaluasinya melihat perubahan nilai nadi.
Nah, parameter yang berikutnya ada tekanan darah. Monitoringnya juga sama dilakukan setiap hari. Targetnya itu biasanya tekanan darah normal di antara atau di bawah 120/80 mmHg. Pelaksananya menggunakan tensimeter. Evaluasinya melihat perubahan nilai tekanan darahnya. Nah, berikutnya ada Unity of Science, ini terakhir. Jadi ada dari hadis riwayat Tirmizi 2397 dan Ibnu Majah 4031. Artinya, sungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang membencinya, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.